Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa imamil muttaqin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, mari kita melanjutkan ngaji hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita akan mempelajari hadis urutan ke-8. Hadis ke-8 dari Arba'in An-Nawawiyah ini di kitab-kitab Syarah Arba'in diberi judul Hurmatul Muslim. Jadi kehormatan orang Islam. Artinya tidak halal orang Islam itu ditumpahkan darahnya, tidak halal orang Islam itu dirampas hartanya, dan juga tidak halal orang Islam itu dicederai kehormatannya. Karena itu hadis ini di kitab-kitab Syarah Arba'in diberi judul Hurmatul Muslim, kehormatan orang Islam. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ke-8 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Namanya adalah Abdullah, putranya sahabat Umar ibnul Khattab. Kalau di hadis sebelumnya di Arba'in, Imam Nawawi menyebut lengkap dengan kunyahnya, Abu Abdirrahman Umar Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Di sini hanya disebutkan Ibni Umar. Jadi kalau disebut Ibni Umar berarti masyhur itu adalah sahabat Nabi, putranya Umar bin Khattab yang bernama Abdullah. Karena Abdullah dan juga bapaknya Umar bin Khattab itu sama-sama sebagai sahabat Nabi, maka tarodinya di belakang namanya itu biasa disebut radhiyallahu anhuma. Allah meridhoi keduanya. Karena itu bagi kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi itu karena di Al-Quran dinyatakan kalau Allah meridhoi mereka, maka riwayat mereka dari Nabi Muhammad SAW itu diterima sebagai informasi yang valid. Atau istilahnya, semua sahabat Nabi itu bagi kaum muslimin itu dinyatakan diterima sebagai orang yang adil. Yang adil berarti riwayatnya dari Nabi SAW diterima tanpa dibeda-bedakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Karena agama yang diterima oleh kaum muslimin generasi berikutnya itu semuanya mesti melalui riwayatnya sahabat. Jadi baik menyangkut keyakinan maupun menyangkut amaliyah itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad semuanya melalui riwayat sahabat Nabi. Karena itu, jadi sahabat-sahabat itu karena
sifati adil, maka semua riwayatnya dari Nabi diterima sebagai informasi keagamaan. Sahabat Ibnu Umar mengatakan gini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti kalau sahabat Nabi itu menyandarkan riwayatnya kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul, maka itu kalau dalam hadis istilahnya adalah hadis marfu'. Karena disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar di hadis ke-8 ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, matur nuwun. Apa sabda Nabi? Umirtu an uqatilan nasa. Umirtu, kata Rasul, aku diperintahkan an uqatilan nasa, memerangi manusia. Kalau Nabi Muhammad mengatakan aku diperintahkan, berarti yang memerintahkan adalah Allah Ta'ala. Kalau sahabat Nabi mengatakan kami diperintahkan, berarti yang memerintah adalah Rasulullah. Jadi kalau Nabi mengatakan aku diperintahkan, berarti yang memerintah adalah Allah Ta'ala, karena di atasnya Rasul tidak ada yang lain kecuali Allah. Ini berarti Nabi menyandarkan sabdanya ini kepada wahyu. Jadi Nabi mengatakan aku diperintah, berarti yang memerintah Rasul hanyalah Allah, berarti Nabi menyandarkan sabdanya ini kepada wahyu. Kalau demikian, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan beliau dalam rangka tablighur risalah, menyampaikan risalah, itu ada yang sandarannya wahyu. Tetapi ada juga yang sandarannya adalah ijtihad Nabi. Hadis-hadis yang berisi tentang adab, tata krama, itu sebagian besarnya sandarannya adalah ijtihad Nabi. Tapi kalau hadis-hadis yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, maka sandarannya mesti wahyu. Karena Nabi kan tidak mengetahui yang gaib kecuali dapat wahyu dari Allah. Tetapi kalau hadis-hadis Nabi yang bermuatan hukum, ada yang sandarannya wahyu, ada juga yang sandarannya ijtihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini Nabi mengatakan aku diperintah, berarti diperintah oleh Allah, berarti sandaran hadis ini adalah wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintah apa? An uqatilan nasa. Kalau diterjemahkan memerangi manusia. Muqatalah itu berbeda dengan qatlun. Kalau qatlun itu artinya membunuh. Hadis ini juga jadi seringkali jadi kalau dibaca dari terjemahannya bisa muncul syubhat. Karena orang baca terjemahannya memerangi, konotasinya membunuh, melenyapkan nyawa. Tapi muqatalah itu berbeda dengan qatlun. Nabi tidak mengatakan an aqtulan nasa, tapi Nabi mengatakan an uqatilan nasa, muqatalah. Nah, kalau qatlun itu melenyapkan nyawa, membunuh, tapi kalau muqatalah itu adalah id'an.
Id'an itu berarti menundukkan. Jadi kalau mau diterjemahkan ya, aku diperintah untuk menundukkan manusia. Walaupun di terjemahan-terjemahan seringkali diterjemahkan memerangi manusia. Tapi sinonimnya muqatalah adalah id'an, menundukkan. Aku diperintah untuk menundukkan manusia. Kapan perintah ini? Perintah muqatalah, menundukkan manusia, memerangi ini perintahnya adalah ba'dal hijrah, sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Karena sewaktu di Makkah, sahabat-sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Miqdad dan lain sebagainya itu meminta izin kepada Nabi untuk memerangi orang-orang musyrik Makkah yang telah menindas mereka. Gitu. Mereka akan mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, dulu ketika kami masih musyrik, kami mulia. Tapi setelah kami Islam, kami ini jadi hina. Mereka mengganggu kami, menindas kami. Apa boleh kami itu memerangi orang-orang musyrik Makkah? Terus kemudian Nabi mengatakan, kufu aidiakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Jadi aku ini belum diberi perintah untuk memerangi mereka. Berarti perintah memerangi ini sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, di Quran kan ada itu, alam tara ilal ladzina apa itu, kufu aidiakum, itu aqimus shalah, itu kan ada begitu. Jadi waktu di Makkah Nabi belum dapat izin memerangi orang-orang musyrik yang menindas kaum muslimin. Tadi baru setelah hijrah ke Madinah Nabi dapat perintah. Makanya perintah ini diberikan kepada Nabi setelah hijrah ke Madinah. Berarti hadisnya termasuk hadis madani. Kalau di Quran itu ada ayat makkiyah, ada ayat madaniyah. Di hadis juga ada hadis yang makki dan ada hadis yang madani. Karena perintah ini itu diberikan pada Nabi sesudah hijrah. Sebab setelah Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, itu beliau memangku jabatan-jabatan keagamaan. Sewaktu di Makkah Nabi Muhammad hanya sebagai Rasul. Tapi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad itu memangku jabatan-jabatan keagamaan. Beliau sebagai imamul ummah, pemimpin umat, pemimpin negeri. Beliau juga sebagai qadhi, hakim yang memutuskan perkara sengketa. Beliau juga sebagai mufti, pemberi fatwa. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau itu memangku jabatan-jabatan keagamaan selain Rasul, yaitu sebagai imamul ummah. Berarti Nabi diperintah memerangi orang-orang musyrik ini adalah ketika Nabi itu memangku jabatan sebagai imamul ummah, pemimpin umat atau pemimpin. Hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Hatta di sini ini bisa maknanya adalah lil ghayah, berarti artinya ilaan, sampai. Bisa juga maknanya lit ta'lil, yaitu supaya. Tetapi kebanyakan syarah-syarah arba'in memaknainya dengan makna tujuan, yaitu sampai. Berarti hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.
sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat, yaitu syahadatain, yaitu syahadat tauhid dan syahadat kenabian, yaitu asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama itu syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat nubuwah, syahadat kenabian. Ikrar itu pengakuan dengan lisan. Di syahadat di sini itu kalau diterjemahkan itu asyhadu, saya bersaksi, itu adalah saya ikrar, saya menyatakan dengan lisan. Yang dinyatakan dengan lisan adalah yang ada di dalam hati. Tetapi orang mengucapkan syahadat, menyatakan dengan lisannya, ikrar itu tidak mesti yang diikrarkan adalah sesuatu yang ada di dalam hatinya. Orang-orang munafik itu ya ikrar syahadatain, tapi yang diikrarkan dengan lisannya bukan yang ada di dalam hatinya. Jadi yang dituntut memang syahadat itu mengikrarkan dengan lisan apa yang ada di dalam hati, tapi tidak mesti yang diikrarkan seseorang dengan lisan adalah apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu meskipun demikian yang dijadikan pegangan adalah apa yang dinyatakan dengan lisan. Makanya di dalam sunnah Nabi itu, Nabi Muhammad itu ya tetap menerima Islamnya orang-orang munafik, meskipun Nabi Muhammad itu tahu bahwa mereka ikrar itu hanya sebagai tameng, sebagai pelindungan diri saja, bukan mengikrarkan yang ada di dalam hatinya. Itu menunjukkan bahwa yang dijadikan pegangan itu adalah apa yang diucapkan dengan lisan, ikrar. Kalau misalnya dalam rumah tangga itu kan ada namanya talak. Talak itu kan suami melepaskan ikatan pernikahan. Jadi kalau suami mengatakan kepada istrinya, ikrar itu menyatakan dengan lisan, kamu saya talak, maka tidak perlu bertanya dia itu niat benar mentalak atau tidak. Karena yang jadikan pegangan adalah apa yang diucapkan dengan lisan, yang diikrarkan dengan lisan. Itu syahadat itu juga demikian. Maka kalau orang mengucapkan syahadatain berarti diterima Islamnya. Jadi perkara yang dinyatakan dengan lisan itu adalah yang ada di dalam hatinya atau bukan yang ada di dalam hatinya. Jadi yang jadi pegangan adalah yang diikrarkan dengan lisan. Maka Nabi Muhammad itu juga langsung menerima jadi ikrarnya orang-orang yang masuk Islam, yang mengucapkan syahadatain itu. Dengan begitu berarti orang mengucapkan kalimat syahadat itu adalah untuk kepentingan yang mengucapkan, bukan untuk kepentingan orang lain, apalagi Allah. Berarti dia kalau mengucapkan syahadatain berarti dia menyatakan dirinya adalah orang Islam, dan itu adalah untuk kepentingan dirinya supaya dia itu diakui sebagai orang Islam dan mendapatkan hak-haknya sebagai orang Islam. Hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau orang mengikrarkan dengan lisannya syahadatain, maka diterima Islamnya berdasarkan semata-mata yang diikrarkan dengan lisannya. Karena itu di akhir hadis ini Nabi kita mengatakan wa hisabuhum 'alallah. Masalah yang ada di dalam hati mereka itu yang menghisab adalah Allah. Wa hisabuhum 'alallah. Terus kita lanjutkan hadis kita ini, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Ini bagian kedua. Dan mereka mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, dan mereka
membayar zakat. Jadi ada dua. Yang pertama itu syahadatain itu adalah status Islamnya. Kemudian mengamalkan kewajiban-kewajiban itu adalah kesinambungan keislamannya. Jadi ini mengisyaratkan bahwa orang yang telah masuk Islam, dia telah mengikrarkan syahadat tauhid, mengikrarkan syahadat kenabian, tapi tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam, itu maka hukum bagi mereka adalah boleh ditindak, boleh diperangi, itu di sana. Tapi sekali lagi ini yang punya kewenangan melaksanakan ini adalah pemimpin hakim, bukan orang per orang. Itu mengisyaratkan demikian. Dan itu terjadi pada masa sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah itu wafat, ada sebagian orang-orang Islam yang tidak mau membayar zakat. Dalihnya adalah mereka tetap Islam, tapi tidak mau membayar zakat. Dalihnya adalah kewajiban membayar zakat itu hanya ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka menurut mereka, dalih mereka, tidak ada lagi kewajiban membayar zakat. Lalu Sayyidina Abu Bakar waktu itu sebagai khalifah, jadi mau memerangi orang-orang Islam yang tidak membayar zakat. Sayyidina Umar waktu itu mengatakan awalnya tidak setuju, karena mereka itu orang yang bersyahadat. Orang bersyahadat, jadi orang bersyahadat dan mereka itu sholat. Tapi kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya akan tetap memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Karena di Quran itu sholat itu mesti gandengannya adalah zakat. Mereka ya syahadat, mereka sholat. Tapi karena mereka memisahkan sholat dan zakat, maka saya akan tetap memerangi mereka. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pada waktu itu. Dan akhirnya Sayyidina Umar bisa menerima keputusan Sayyidina Abu Bakar. Dalam sejarah itu kan nanti kan bisa dibaca tentang Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah memerangi orang-orang Islam yang tidak mau membayar zakat. Memerangi itu maksudnya jadi bukan membunuhi, tapi maksudnya menindak mereka dengan tegas, mengambil hartanya supaya mereka itu membayar zakatnya itu. Jadi memerangi tidak sama dengan qatlun, bukan membunuhi, tetapi menundukkan supaya mereka melaksanakan kewajiban agamanya. Di hadis ini Nabi hanya menyebut sholat dan zakat, tidak menyebut puasa Ramadan, bahkan juga tidak menyebut haji. Padahal kewajiban Islam itu setelah syahadatain adalah sholat, zakat, puasa dan haji. Tapi di sini Nabi tidak menyebut puasa dan haji. Bahkan ketika Nabi Muhammad mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk jadi ke Yaman, itu beliau hanya berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, kalau mereka sudah syahadatain, ajari mereka sholat. Kalau sudah ajari terus perintahkan mereka untuk membayar zakat. Nabi tidak menyebut puasa Ramadan, juga tidak menyebut haji. Padahal perintah Nabi mengirim sahabat Mu'ad itu kan sesudah turunnya kewajiban puasa Ramadan dan juga perintah haji. Nah ini oleh sebagian yang mensyarahi arba'in dimaknai begini, karena kewajiban haji itu bersifat tarohi, jadi tidak langsung pada saat itu. Kewajiban haji itu kan bisa ada temponya, itu nanti bisa nanti begitu. Sedangkan puasa Ramadan itu kan cuma setahun sekali. Makanya tidak disebutkannya puasa dan haji, tapi yang disebut di sini oleh Nabi adalah sholat dan zakat. Walaupun maknanya itu ya sebenarnya mencakup sholat, zakat,
puasa dan haji. Cuma karena kewajiban haji itu kan pelaksanaannya bersifat tarohi, bisa nanti, tidak saat itu. Ini berarti kalau sudah Islam, sudah ikrar syahadat tauhid dan syahadat rasul, syahadat kenabian, tapi tidak melaksanakan kewajiban Islam, maka pemimpin kaum muslimin itu boleh menindak mereka, yang di hadis ini disebut dengan uqatil, memerangi, supaya mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban keislaman, jadi sholat dan zakat. Tapi sekali lagi ini diperintahkan pada Nabi sesudah Nabi hijrah. Berarti Nabi sudah memangku jabatan keagamaan sebagai imamul ummah, pemimpin umat. Maka berarti di dalam penerapannya nanti yang seperti ini itu tidak bisa dilakukan oleh orang per orang. Kalau dilakukan oleh orang per orang bisa terjadi konflik horizontal. Tapi ini yang melakukan adalah hakim. Itu perlunya kita memahami hadis ini itu pada periode apa? Periode Makkah atau periode Madinah. Kalau pada periode Madinah berarti di situ Nabi sudah memangku jabatan-jabatan keagamaan selain sebagai rasul, yaitu imamul ummah, qadhi, hakim dan juga mufti. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni tima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah melakukan itu, berarti sudah melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai orang Islam, maka asamu, mereka telah melindungi dariku darah mereka dan harta mereka. Orang-orang munafik pada masa Nabi itu ya ikut sholat. Jadi dohirnya ya ikut sholat, meskipun syahadat mereka itu hanya sebagai tameng saja, bukan mengikrarkan yang diimani di dalam hati. Dan Nabi tahu itu. Tapi karena mereka itu mengerjakan sholat bersama orang-orang Islam. Kalau di Quran itu kan disebut ba'idha qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu, jadi kalau mereka sholat qamu kusala mereka sholat dengan malas-malasan. Ditafsiri di Jalalain itu maknanya qamu kusala itu mereka sholatnya hanya kalau bareng sama orang lain, kalau di rumah tidak. Jadi qamu kusala mereka sholat malas-malasan itu ditafsiri mereka sholatnya hanya kalau bareng jamaah, kalau di rumah ya tidak sholat. Otomatis orang-orang tahunya ya dia adalah orang Islam, dia yang mengerjakan sholat. Nah, Nabi tahu itu, bahwa itu adalah syahadatnya adalah tameng, tapi Nabi tetap menjaga darah mereka, menjaga harta mereka, juga menjaga kehormatan mereka. Artinya Nabi menerima Islamnya mereka itu. Di situ. Jadi itu sunnah Nabi bahwa yang dijadikan patokan itu adalah perkara-perkara yang bersifat lahiriah. Tidak dituntut untuk membongkar apa yang ada di dalam hati. Maka di Quran kan ada itu. Dari wala taqulu liman apa itu? Ustaz Mukhlis lanjutannya. Wala taqulu liman yulku, nah apa itu? Lanjutannya Ustaz Hasbi tidak ada yang hafal Quran. Itu. Yang maknanya gini. Jangan kalian mengatakan kepada orang yang mengatakan pada kalian assalam, syahadat, lasta mu'minan, kamu bukan orang Islam. Itu sana. Itu terjadinya kan pada masa Nabi, pada sahabat Usamah bin Zaid. Pada saat itu kondisi perang, terus ada orang datang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kemudian oleh sahabat Usamah bin Zaid itu dibunuh, tetap dibunuh. Ketika itu sampai kepada Nabi, Nabi itu wajahnya merah. Jadi Kanjeng Nabi niku kalau marah itu wajahnya memerah. Terus kemudian Nabi mengatakan kepada
sahabat Usamah, bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah, kok kamu membunuhnya? Kata sahabat Usamah, itu paling hanya kedok saja ya Rasulullah supaya selamat. Itu sampai Nabi mengatakan 3 kali, bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, terus kemudian sahabat Usamah mengatakan, ya Rasulullah, mintakan ampun saya ya Rasulullah. Nah, terus kemudian Nabi mengatakan, apa kamu sudah membelah dadanya? Gitu. Itu di situ. Berarti Islamnya seseorang itu diterima hanya dengan dia mengucapkan kalimat syahadat. Perkara apa yang ada di dalam hatinya, wa hisabuhum 'alallah. Itu hisabnya ada pada Allah. Maka di dalam hadis-hadis Nabi yang lain itu nanti kan, jadi hukum yang diputuskan oleh qadhi itu kan ya berdasarkan yang lahiriah, yang nampak. Kalau misalnya ada saksi dan saksinya itu orang yang diterima kesaksiannya, itu maka hakim hanya boleh memutuskan berdasarkan yang nampak. Tidak boleh memutuskan berdasarkan apa yang dia tahu. Misalnya dia tahu yang sebenarnya, tapi yang ada di bukti yang nampak, saksi yang nampak itu berbeda dengan apa yang diketahui oleh hakim, maka di dalam hadis itu hakim tetap harus memutuskan berdasarkan apa yang nampak, tidak berdasarkan yang dia ketahui. Artinya di dalam sunnah Nabi ini Nabi mengatakan hisabnya itu 'alallah, berarti yang diperintahkan itu hanya menghukumi perkara-perkara yang nampak dengan jelas, perkara-perkara yang lahiriah, termasuk masalah syahadat. Orang sudah syahadat maka berarti diterima Islamnya. Itu yang kalau dilakukan oleh Nabi, dan dengan diterima Islamnya berarti dia itu terjaga darahnya, terjaga hartanya, dan terjaga kehormatannya. Darahnya tidak halal ditumpahkan, hartanya tidak halal dirampas, kehormatannya juga tidak halal dicederai. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya di hadis 14, kecuali orang itu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang di dalam Islam itu ada sanksinya, seperti misalnya pembunuhan sengaja, maka dia terkena qisas, atau zina muhsan, seperti itu. Itu baru halal, darahnya itu halal, tapi halalnya bihaqil Islam, dengan hak Islam. Kalau tidak, berarti orang yang mengucapkan syahadatain, ikrar dengan lisan, itu diterima Islamnya dan tidak dituntut orang itu membongkar yang ada di dalam hatinya. Itu berlaku di situ, dan nanti juga berlaku di dalam perkara-perkara qadha, putusan hakim. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Berarti hadis ini derajatnya adalah hadis sahih. Oke, demikian hadis ini. Barangkali ada yang mau disampaikan, monggo. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengambil manfaat dan jadi keberkahan di dalam hidup kita, ngaji kita pada siang hari ini. Karena tidak ada yang disampaikan, mari kita tutup. Kita berdoa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran liman yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad.
Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.